Selamat pagi teman-teman, senang sekali bisa berjumpa dengan Anda kembali dalam video pembelajaran online dengan edubisnis.net ya, dengan saya fasilitatornya Yudhya Antariksa, Master of Science in Human Resource Management. Jadi dalam modul video kali ini kita akan belajar mengenai Return on Investment Training ya, bagaimana mengukur efektivitas training dan juga sekaligus mengukur Return on Investment of Training ya, atau sering disebut ROTI. Return on Training Investment. Jadi bagaimana biaya yang sudah Anda keluarkan untuk training ya, itu bisa menghasilkan dampak nyata terhadap bisnis ya. Misalnya Anda melakukan in-house training biayanya 20 juta ya. Bahkan kadang-kadang sekarang in-house training itu kalau Anda undang vendor itu bahkan biayanya mungkin training 2 hari itu rata-rata sudah 30 juta ya. Cukup mahal ya. Jadi 30 juta. Nah, apakah nanti setelah 6 bulan atau 9 bulan kemudian kinerja bisnis atau kinerja para pesertanya meningkat dan ujung-ujungnya memberikan kontribusi positif terhadap kinerja bisnis atau tidak? Itulah yang akan diukur. Ya. Ternyata misalnya ketika kita ukur hasilnya terhadap bisnis itu bisa menghasilkan sampai 100 juta misalnya dalam bentuk rupiah ya. Artinya Anda return on investment-nya lebih dari 3 kali lipat ya. Investasinya itu cuma 30 juta, bisa menghasilkan return, yield atau return sampai 100 juta. Itu artinya return on investment training Anda itu sampai 3 kali lipat. Nah, bagaimana cara mengukurnya sehingga kita ketemu angka 100 juta, itu yang akan coba kita pelajari dalam video kali ini ya. Atau contoh lain ya, misalnya Anda mengambil training sekarang ini ya, training online ya, investasinya sangat efisien, cuman ratusan ribu gitu ya, tidak sampai 500 ribu gitu ya. Nah, kalau Anda belajar semua materi yang saya berikan, kemudian Anda aplikasikan, mungkin return on investment-nya itu sangat luar biasa ya, mudah-mudahan ya, berlipat-lipat ganda ya. Investasinya cuman 500 ribu nggak ada ya, tapi hasilnya mungkin bisa lebih powerful, lebih impactful. Nah, itulah yang akan kita pelajari ya, bagaimana yang pertama kita mengukur efektivitas trading, yang kedua kemudian kita juga akan belajar bagaimana mengukur return on investment training ya. Jadi mari coba kita lihat di agendanya ya, saya tampilkan di depan Anda ini. Jadi sebenarnya ada 3 agenda kunci yang akan kita pelajari ya. Yang pertama, mengukur efektivitas program pelatihan. Ya. Jadi itu kunci dulu ya, yang pertama ya, efektivitasnya akan kita lacak. Nah, yang kedua ini kita akan mencoba mengukur return on investment pelatihan. Ya, sejauh mana pelatihan yang sudah Anda lakukan itu biayanya mahal, bisa menghasilkan return yang positif. Jangan malah negatif ROI ya, negatif return on investment ya. Dan yang ketiga, bagaimana caranya meningkatkan efektivitas dan ROI pelatihan. Bagaimana pelatihan yang sudah Anda selenggarakan itu bisa makin efektif, bisa mampu memberikan dampak yang jauh lebih positif terhadap kinerja perusahaan Anda. Sehingga kinerja bisnis perusahaan Anda itu menjadi lebih cetar membahana, lebih top markotop. Oke. Nah, mari kita coba langsung lihat ya di halaman berikutnya ini Mas ya. Saya tampilkan ini proses pelatihannya ya, diagramnya ya. Jadi sebenarnya ada 4 fase ketika kita bikin training itu Mas ya, Mbak-mbak ya, Bapak Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Sang Maha Pemberi Rezeki ya. Yang pertama itu fasenya training need analysis ya. Jadi apa sih training yang Anda dibutuhkan oleh karyawan di perusahaan Anda? Kemudian yang kedua, Anda menentukan tujuan trainingnya, ya. Dan kemudian yang ketiga ya Anda training delivery, menyelenggarakan trainingnya, bisa in-house. Kalaupun in-house bisa ada 2 cara, trainernya dari dalam sendiri lebih murah, ya, atau undang vendor lain, ya, vendor eksternal. Atau kemudian juga Anda tidak in-house, tapi mengirim karyawan Anda ke hotel atau ke tempat-tempat training publik ya, seminar-seminar publik sekarang banyak sekali ya, ratusan judul tiap minggu ada. Nah, setelah delivery ya tentu yang terakhir ini training evaluation. Apakah trainingnya punya dampak terhadap reaction, learning, behavior, dan result? Ini yang nanti kita akan coba ukur ya. Jadi bagaimana kita mengukur efektivitas training itu. Nah, mari coba kita lihat langsung ya di level berikutnya ini ya, di halaman berikutnya ya. Jadi ada 4 level evaluasi training ya, mas-mas mbak-mbak ya sebenarnya ya. Dalam dunia training itu dikenal adanya 4 level of training evaluation. Ya.
Jadi yang pertama adalah reaction, ya, nanti saya akan jelaskan. Ya, yang kedua itu kita mengukur learning-nya, dan yang ketiga kita mengukur aplikasi perilakunya, dan yang keempat kita mengukur business impact-nya. Nah, yang keempat ini yang akan kita pelajari secara lebih detail nanti ya, business impact ya, bagaimana kita mengukur ROI ya, return on investment itu berkaitan dengan business impact. Jadi training yang diselenggarakan oleh Departemen HRD itu punya impact, sehingga orang-orang Departemen Financial tidak merasa bahwa training ini hanya buang-buang uang ya, hanya cost. Orang finansial mungkin perspektifnya pengendalian biaya gitu ya. Sehingga ketika Anda minta budget training ya tidak begitu banyak ya diberikan ya. Tapi kalau misalnya Anda bisa memberikan bukti bahwa training-training Anda itu memberikan business impact, ya, itu nanti budget training Anda bisa tahun depan lebih tinggi ya. Bahkan mungkin owner sama manajer keuangannya atau direktur keuangannya makin mendorong Anda untuk meningkatkan budget training. Nah, mari coba kita lihat ya di halaman berikutnya ini Mas ya, masing-masing level itu apa sih maknanya. Jadi intinya seperti yang Anda lihat itu ya. Jadi level reaksi itu adalah evaluasi reaksi peserta pelatihan terhadap program yang diberikan. Apakah mereka menyukai program ini? Apakah mereka merasa program ini bermanfaat? Ya. Kemudian yang level kedua, learning, menguji peserta pelatihan untuk menentukan apakah mereka telah mempelajari prinsip, keterampilan, dan pengetahuan yang telah mereka pelajari. Ya, jadi ini dua level pertama, Mas. Ya, Mbak-mbak ya, Bapak, Ibu-ibu. Jadi level pertama itu sudah sangat sering ya dilakukan dalam setiap training ya. Anda menyebar kuesioner, menanyakan kepada peserta apakah mereka puas terhadap materinya, apakah mereka puas dengan instrukturnya, fasilitatornya, apakah mereka puas dengan fasilitas ruangannya, ya. Ini terutama dilakukan ketika Anda melakukan in-house gitu ya. Ketika in-house Anda bisa mendapatkan data itu untuk melihat level kepuasan pesertanya. Mungkin skalanya 1 sampai 5 atau 1 sampai 4, ya. 5 itu sangat puas, 1 itu sangat tidak puas. Jadi ini lebih bersifat reaksi langsung ya, setelah training 2 hari selesai, pesertanya langsung ditanya, happy nggak dengan instrukturnya, dengan materinya, atau dengan fasilitasnya. Itu kuncinya. Dan juga apakah mereka merasa materinya itu bermanfaat bagi pengembangan keterampilan mereka atau tidak. Apakah materinya relevan dengan pekerjaan mereka atau tidak. Itu level pertama, Mas. Itu sudah sangat sering dilakukan, hampir 100% perusahaan-perusahaan di Indonesia melakukannya ya. Setiap kali training nyebar kuesioner, kemudian direkap, dilihat trennya. Nah, yang level kedua tadi adalah learning. Kalau learning ini kita bicara mengenai bagaimana mengukur pengetahuan Anda, Mas, Mbak-mbak ya. Setelah Anda ikut training seperti ini, misalnya training mengenai return on investment of training ya, secara online. Kemudian nanti Anda misalnya ditanya mengenai pengetahuan yang sudah Anda dapatkan dalam training ini. Misalnya nanti Anda dikasih kuesioner, pertanyaannya menanyakan apa itu singkatan dari roti misalnya. Anda paham nggak? Jadi lebih ke pengetahuan. Ada berapa level pengukuran training itu? 3 level atau 4 level gitu ya. Kemudian bagaimana mengukur return on investment training? Ya. Caranya seperti apa, metodenya. Jadi kita lebih menguji pengetahuan seperti dulu kuliah itu ya. Jadi nanti saya tunjukkan juga caranya, contoh-contoh pertanyaannya. Untuk menguji pengetahuan Anda ketika melakukan survei efektivitas training level 2 atau level learning. Ya. Nah, di halaman berikutnya ini ya saya menyebutkan level 3 behavior application. Ya. Jadi apa maknanya evaluasi ini? Menanyakan apakah perilaku peserta pelatihan berubah karena program pelatihan. Sebagai contoh, apakah karyawan di departemen pengaduan ya lebih sopan daripada sebelumnya dalam menerima ketidakpuasan pelanggan. Ya, jadi perilaku customer service-nya berubah atau tidak setelah training misalnya. Nah, yang keempat ini ya, business impact. Apakah dampak pelatihan terhadap kinerja bisnis? Apakah terjadi penurunan jumlah keluhan pelanggan? Apakah jumlah penjualan meningkat? Apakah jumlah cacat mutu menurun? Dan sebagainya. Jadi ini Mas, ya Mbak-mbak ya, ini level 3 sama level 4 itu yang lebih penting dibanding level 1 sama level 2 tadi ya. Level 1 hanya mengukur kepuasannya, level 2 mengukur pengetahuannya bertambah atau tidak. Tapi yang lebih penting ya kemudian apakah pengetahuan itu berimplikasi terhadap perilaku atau tidak. Misalnya setelah Anda melakukan training mengenai customer service, apakah orang-orang front office di kantor Anda menjadi lebih ramah, lebih friendly terhadap pelanggan atau tetap sama atau bahkan lebih buruk gitu ya. Atau ketika Anda ngasih training mengenai leadership kepada para supervisor di kantor Anda,
Apakah setelah training itu supervisornya menjadi lebih bagus dalam mengelola anak buahnya, dalam memotivasi anak buahnya, dalam mendelegasikan tugas, atau sama saja dibanding sebelum training. Itu level 3, Mas. Bagaimana ilmu yang saya terapkan ini, yang saya ajarkan, ya diajarkan oleh fasilitator itu Anda terapkan. Ya. Contoh konkret lagi misalnya ini sekarang nih Anda ikut training mengenai return on investment training. Harapannya setelah training ini nanti Anda menerapkannya ya. Anda melakukan eksperimen dengan atasan Anda, dengan rekan kerja Anda di bagian training. Kemudian melacak satu program pelatihan untuk diukur return on investment-nya, misalnya. Ya. Nah, kemudian yang level keempat ini, business impact. Ini lebih kunci lagi. Ya. Apakah setelah training customer service misalnya, jumlah komplain pelanggan menurun nggak? Ya. Atau setelah Anda melakukan training mengenai selling skills kepada para salesman di kantor Anda, penjualan para salesman di perusahaan Anda meningkat atau stagnan? Ya, itu namanya business impact. Ya, jadi business impact itu mencoba melacak kinerja real sebelum dibanding sesudah training. Nanti kita akan belajar juga cara-caranya. Jadi itu Mas, 4 level ya. 4 level pengukuran training ya. Coba Anda lihat di halaman berikutnya ini ya, 4 level evaluasi. Jadi ada reaction, learning, behavior, result. Ya. Nilai informasinya makin ke bawah makin berharga Mas. Ya. Jadi kalau reaction itu mungkin ya oke lah, fine, tapi kurang meaningful. Yang lebih bagus adalah result. Anda ngukur bisnis resultnya. Dari frekuensi penggunaan memang yang paling sering dilakukan ya reaction. Kalau mengukur bisnis result dari training itu jarang. Kenapa jarang? Karena sulit dilakukan emang. Ya. Kalau Anda nyebar kuesioner setelah training kan mudah itu Mas ya, langsung direkap, simple. Tapi kalau Anda mau mengukur bisnis result dari training itu butuh waktu, butuh tools, butuh keahlian, ya, butuh judgement juga. Itulah yang nanti akan kita pelajari dalam modul video-video berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa dalam video berikutnya mengenai training investment, ya, return on training investment. Terima kasih.